Salam jabat erat dari Jakarta. Ibu, bapak, dan para sahabat dimanapun saat ini berada, selamat datang dan selamat bergabung kembali dengan channel kita ini, The B Siblings. Channel YouTube ini adalah media yang menyampaikan berbagai informasi penting dan menarik, serta pencerahan kepada kita semua tentang banyak hal. Saya, Fatih Alwina, akan memandu pertemuan kita kali ini. Baiklah, mungkin banyak di antara penonton yang bertanya dan ingin tahu bagaimana sih pandangan dan pendapat wartawan Afrika melihat perkembangan dan kemajuan Indonesia. Kalau wartawan dan media dari negara-negara barat telah banyak mengulas tentang Indonesia dan hampir semua berita itu kita baca, dengar, atau saksikan. Namun dari Afrika kayaknya tidak banyak ya, bahkan sangat jarang. Nah, kali ini Bapak Duta Besar Al-Busra yang pernah menjadi wartawan, bahkan sejak beliau belajar di bangku SMA sampai kuliah itu, akan bercerita tentang kesan-kesan dan pandangan wartawan Ethiopia tentang Indonesia. Ayo kita simak bersama. Bapak Duta Besar Al-Busra, selamat datang dan terima kasih telah bersedia bergabung dengan The B Siblings. Kami sangat senang sekali bisa bersama Bapak melalui channel YouTube kita. Dipersilakan Pak Dubes. Terima kasih Fatih. Salam dari Addis Ababa untuk ibu, bapak, dan para sahabat milenial dimanapun berada. Senang dan berbahagia sekali saya dapat menyapa para sahabat dari Ethiopia melalui The B Siblings, sebuah channel YouTube yang sangat informatif dan tentu saja sangat penting bagi kita semua, siapapun dan apapun profesi kita. Kali ini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai kesan-kesan para wartawan Ethiopia yang pernah berkunjung ke Indonesia tentang kemajuan dan perkembangan terkini Indonesia. Baiklah, kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menggarisbawahi bahwa peran media massa dalam memajukan suatu bangsa tentulah sangat penting dan signifikan. Dan di samping itu, sukses diplomasi suatu bangsa, termasuk Indonesia, juga sangat ditentukan oleh peranan media pers, terutama melalui penyelenggaraan diplomasi publik ya. Indonesia menyelenggarakan berbagai program diplomasi publik bersama-sama dengan media pers, baik media cetak maupun media elektronik. Untuk kita ketahui, beberapa kegiatan diplomasi yang melibatkan atau bersinergi dengan media yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia antara lain familiarization trip, bilateral intermedia dialogue, dan journalist visit program. Berkaitan dengan hal itu, pada tanggal 23 Juni hingga 2 Juli tahun 2019, 4 wartawan media cetak dan televisi terkemuka Ethiopia berkunjung ke Indonesia dalam rangka kegiatan familiarization trip tadi ya. Nah, program tersebut adalah bagian dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh KBRI Addis Ababa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Ethiopia tentang Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, pariwisata, dan sosial budaya. Di Indonesia, sahabat kita, para wartawan Ethiopia itu mengunjungi Bali, Lombok, dan Jakarta, serta menyelenggarakan pertemuan dengan pimpinan Dewan Pers Indonesia di Jakarta. Karena baru pertama kali berkunjung ke Indonesia, mereka sangat terkesan, bahkan terkejut tentang kemajuan di Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 2019, saya mengundang mereka ke kediaman saya untuk berbincang-bincang dan makan malam bersama. Saya ingin pula mendengar cerita tentang pengalaman, kesan, dan pesan mereka setelah berkunjung dan melihat Indonesia. Yerusalem, salah seorang wartawan tersebut mengatakan kepada saya bahwa pariwisata Indonesia ternyata sangat maju
dan berkembang sangat pesat. Secara khusus, Yerusalem menyampaikan bahwa ia terkesan karena Indonesia berhasil mengembangkan community-based tourism dengan sangat baik. Ia melihat masyarakat Indonesia benar-benar terlibat langsung dalam pembangunan suatu daerah tujuan wisata, baik di kota maupun di daerah-daerah. Nah, karena itu, Yerusalem menilai kerjasama Indonesia dengan Ethiopia di bidang pariwisata sangat-sangat diperlukan. Yerusalem juga mengatakan terkesan dengan Dewan Pers Indonesia dalam upaya memajukan peranan media pers untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan pembangunan nasional. Neamin, wartawan yang lain, mengakui selain melakukan tugas jurnalistik, banyak sekali hal yang ia pelajari selama berada di Indonesia, terutama kehidupan sosial dan budaya dikaitkan dengan pengembangan pariwisata. Sementara itu, wartawan Sisai memuji peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia melihat Ethiopia juga perlu mengembangkan sektor ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi Ethiopia. Selain itu, Sisai sangat terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa-desa, terhadap wisatawan asing. Nah, ini dia saksikan sendiri karena ia sering berjalan sendirian di Indonesia di luar agenda atau program yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Nah, sebelum itu, kawan-kawan, pada tanggal 2 April tahun 2019, saya juga berbincang-bincang sambil makan siang bersama 7 orang wartawan cetak dan elektronik Ethiopia di kediaman saya. Semua mereka menyatakan ingin sekali bertukar pengalaman dan mengadakan kerjasama dengan wartawan dan media pers Indonesia. Mereka menilai Indonesia negara yang sangat maju di bidang pers dan media. Karena itu, menurut mereka, Indonesia perlu berbagi pengalaman dengan Ethiopia. Menanggapi keinginan mereka tersebut, saya sampaikan bahwa Indonesia menyelenggarakan beberapa program dan kerjasama dengan banyak negara sahabat. Kepada mereka, saya sampaikan pula bahwa pada tanggal 23 Februari tahun 2005, Kantor Berita Antara Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding MOU dengan Ethiopian News Agency di bidang pertukaran berita. Pada pertemuan itu, saya informasikan pula bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, delegasi wartawan Indonesia akan berada di Addis Ababa untuk menghadiri the 26th Annual World Press Freedom Conference yang diselenggarakan di markas besar Uni Afrika, Addis Ababa. Saya mengajak mereka bertemu dengan sahabat-sahabat wartawan delegasi Indonesia tersebut. Delegasi Dewan Pers dan wartawan Indonesia yang menghadiri konferensi di Addis Ababa itu terdiri dari sahabat-sahabat saya, Yosef Adi Prasetyo, Ahmad Jauhari, Henry Bangun, Celsia Chan, dan Syariful, serta pemimpin redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis. Nah, untuk pengetahuan kita bersama, kawan-kawan, media pers Ethiopia sekarang mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat sekali. Jumlah media pers di Ethiopia pada saat sekarang ini sekitar 200 Terdiri atas media cetak, media elektronik, dan juga media online. Generasi muda Ethiopia yang sekarang ini ternyata juga mempunyai minat yang sangat tinggi untuk bekerja sebagai wartawan. Ada suatu pengalaman yang menarik ketika saya berkunjung ke sebuah kota di Ethiopia. Nama kota itu adalah Desi. Setelah saya berbicara di hadapan suatu forum yang dihadiri oleh para pengusaha setempat,
untuk mempromosikan ekonomi Indonesia, tiba-tiba ada sekitar 10 anak muda, perempuan dan laki-laki ya, mendatangi saya dan meminta kesediaan saya untuk diwawancarai. Nah, ketika saya menanyakan kepada mereka dari media mana, mereka menjawab serentak bahwa mereka belum mempunyai media. Nah, saya sedikit kaget ya. Nah, ternyata mereka adalah para mahasiswa yang sedang belajar tentang jurnalistik yang hendak melakukan wawancara dengan saya untuk kepentingan publikasi internal kampus mereka. Beberapa wartawan profesional ya yang memang mempunyai media resmi yang berdiri tidak jauh dari saya terlihat tersenyum-senyum sambil mereka menunggu saya selesai diwawancarai oleh para mahasiswa tersebut. Nah, demikianlah Fatih, Ibu, Bapak, dan para sahabat milenial. Sekilas informasi ya, mengenai kesan dan pandangan kawan-kawan kita, wartawan Ethiopia, tentang Indonesia setelah mereka berkunjung dan melihat dari dekat dan nyata negeri kita. Ya. Semoga saja informasi yang sangat singkat padat ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel YouTube The B Siblings. Salam dari Addis Ababa. Wow, ternyata para penonton wartawan Afrika dari Ethiopia ini sangat mengagumi Indonesia. Demikianlah Ibu, Bapak, dan para sahabat pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dubes Albusra tadi bermanfaat bagi kita ya. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.